Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa bersama-sama. Nah Bapak Saudara yang mengikuti secara online dan juga Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room, mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah hari ini Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita satukan hati kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami datang bersama-sama kembali ya Tuhan. Kami minta biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupan kami. Engkau bawa kami umat-umat-Mu ya Tuhan secara khusus. Kami rindu mengalami Tuhan ya Tuhan. Di dalam doa, pujian dan penyembahan. Tuhan lawat kami, nyatakan kasih-Mu buat kami ya Tuhan. Pimpin ya Tuhan menara doa ini ya Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang kami tinggikan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Ini doa kami ya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari sembah Dia, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari dari awal bersama-sama katakan, hanya dekat Allahku,
sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari sembah Dia, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari lebih lagi sembah Dia. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Oh, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersama, sungguh indah bersama. Sekali lagi, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari Bapak Saudara, boleh kita datang sembah Tuhan bersama-sama. Mari angkat suaramu, bunyilah Dia, sembah Dia. Tuhan, biarlah Kau berkati hidup kami, bawa kami lebih dekat kepadamu, Tuhan. Engkau Allah dalam hidup kami. Ajari kami setiap hari, ya Tuhan.
bersyukur kepadamu. Mari jemaat Tuhan bawa hidupmu hari ini. Izinkan Tuhan beracara atas hidupmu. Ya Yesus Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu untuk apa yang Kau berikan bagi kami, ya Tuhan. Yesus Tuhan, Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat melimpah El Shaddai, lebih lagi El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia.
besar El Shaddai ku lihat. Kami katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah El Shaddai. Katakan berkatnya, berkat melimpah El Shaddai. Sekali lagi berkatnya, berkat melimpah El Shaddai. Haleluya, 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 haleluya. Berkat-Mu melimpah ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh, ya Roh Kudus. Yesus, ku sembahkan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi Yesus, ku sembahkan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, kumpulkan kami untuk sama-sama ya Tuhan ada di menara doa, berdoa, memuji, menyembah, duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Biarlah Tuhan bawa kami makin mengasihi-Mu, bawa kami makin kenal Tuhan, makin mempercayai Tuhan, makin mengasihi-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Kau berikan tuntunan-Mu atas setiap keputusan dalam hidup kami. Biarlah ya Tuhan hati kami terus terhubung dengan Tuhan. Sehingga ya Tuhan Engkau sendiri ya Tuhan mencurahkan bagi kami Tuhan hikmat-Mu, pengertian-Mu, pewahyuan-Mu setiap kami. Tuhan pakai hidup kami Tuhan. Pakai hidup kami untuk terus ya Tuhan menjadi berkat ya Bapa. Kami rindu melihat banyak orang bisa diselamatkan. Kami rindu seluruh keluarga kami diselamatkan. Tuhan, terima kasih kami boleh kenal Tuhan. Hidup kami benar-benar sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Kami memiliki ya Tuhan hidup yang kekal. Terima kasih. Sebentar kami akan belajar sebagian pada sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan.
urapi hambamu dapat ya Tuhan menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini saya digerakkan Tuhan untuk membahas soal keuangan, ya. Saya berikan judul khotbah saya hari ini ada tuh 2 nasihat penting, ya, tentang uang. Kenapa kok saya harus bahas tentang uang? Saudara tahu bahwa salah satu masalah, ya kan, penyebab masalah daripada perceraian. Katanya saudara menurut riset, tapi yang di Amerika saya tidak tahu. Ya, saya pikir mirip-mirip sama ini saudaraku. Yaitu saudaraku bukan perselingkuhan rupanya. Nomor satunya. Yaitu masalah apa? Keuangan. Saudara, masalah keuangan, perceraian saudara. Di dalam keluarga, rumah tangga saudara. Hidup seseorang saudaraku. Ya kan? Itu salah satu unsurnya adalah yang jadi masalah uang. Nah hari ini saudaraku, kita akan belajar apa nasihat Tuhan lewat firman Tuhan tentang uang. Ya kan saudaraku, ya kan? Kita akan baca Alkitab kita. Ini nasihatnya dalam Lukas 12 ayat 15. Kita baca 1, 2, 3. Katanya lagi kepada mereka, apa? Berjaga-jagalah ya terhadap dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ya, jadi di sini Tuhan mau nasihatkan begini saudaraku. Uang itu adalah alat atau sarana. Ya, uang itu bukan tujuan. Tuhan mempercayakan harta duniawi bukan untuk dikuasai, ya. Tetapi untuk dikelola. Tapi banyak orang termasuk orang percaya saudara. Itu jatuh dalam jebakan cinta akan uang. Maksudnya istilah yang lebih halus itu ada ingin cepat sukses. Karena definisi sukses, pengertian sukses menurut orang dunia adalah duitnya banyak, hartanya banyak. Saudaraku, ya kan? Ini, ya kan? Saudaraku Yesus, ya kan? Ini yang berbahaya. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan dalam Lukas 16, saudara, tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Ya, walaupun tindakannya salah, Tuhan memuji kecerdikannya. Ya, Tuhan puji kecerdikan, tapi bukan moralnya, saudara, moralitasnya. Mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama ayatnya saudara. Lukas 16 ayat 8. 1, 2, 3. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan apa? Cerdik. Sebab anak-anak dunia lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Jadi Tuhan tuh tidak ingin kita ini bodoh secara rohani dalam hal uang. Dia mau kita menjadi apa? Cerdik, bijak dan bertanggung jawab. Sebab cara kita mengelola uang, ya. Cara kita mengelola uang itu akan mencerminkan siapa sebenarnya yang duduk di tata hati kita. Tuhan atau uang. Saudaraku. Nah, oleh karena itu kalau Tuhan, kita akan hidupnya tenang, ada damai sejahtera. Kalau Tuhan, kita sudah percaya akan satu firman Tuhan yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudaraku, ya kan? Allahku akan mencukupi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Nah, hari ini saya ingin bagikan saudara 2 nasihat penting tentang uang berdasarkan Alkitab. Yang pertama adalah saudaraku, yaitu janganlah menghambur-hamburkan apa? Uang. Jangan hambur-hamburkan uang. Nah, Lukas 16 ayat 1 ini dasar firmannya, saudara. Ya, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara.
kepadanya disampaikan tuduhan atau laporan bahwa bendahara itu apa saudara? Menghamburkan miliknya. Seringkali kita lupa, ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Semua yang kita miliki itu adalah milik siapa? Milik Tuhan. Percaya gak saudara? Katakan setuju gak? Amin. Semua yang kita miliki itu milik Tuhan. Termasuk uang di dompet kita. Rekening di bank kita. Bahkan kemampuan untuk menghasilkan kekayaan. Ini otak nih. Ya, relasi semua. Itu semua adalah milik Tuhan. Nah, nasihat pertama tentang uang adalah janganlah menghambur-hamburkan apa? Uang. Kalau uang itu bukan milik kita saudaraku, kenapa kita berani memboroskannya atau menghambur-hamburkan uang kita? Saudara tahu gak arti kata menghambur-hamburkan di sini? Membelanjakan uang, ya saudara, ya kan? Untuk tujuan yang tidak jelas. Saudaraku, yang tujuannya saudara tidak ada manfaatnya. Ya kan? Bagi kerajaan Allah, bagi diri kita saudaraku, bagi keluarga kita dan orang lain. Nah, ibu bapak saudara yang kasih Kristus, ya dengarkan baik di sini. Tuhan tuh mengajarkan kita, ya Dia ingin supaya kita bisa membelanjakan uang. Dengan apa saudara? Dengan benar, dengan baik, dengan bijaksana untuk tujuan-tujuan yang apa? Yang terhormat. Setiap uang yang kita keluarkan, pastikan itu adalah untuk apa? Tujuan-tujuan yang terhormat. Katakan amin saudara. Ya, ini penting. Apa itu? Mendukung pelayanan gereja, untuk menolong sesama, untuk pekerjaan misi penginjilan, selain untuk mencukupi segala kebutuhan hidup kita. Ya kan saudara, bukan cuma sekedar ya kan untuk kebutuhan dan keinginan Pak, yang lain enggak. Nah itu yang namanya menghambur-hamburkan menurut Tuhan. Pertanyaannya begini saudaraku, apakah uang saudara itu lebih banyak dibelanjakan untuk memenuhi keinginan pribadi atau mencerminkan kerinduan untuk membangun kerajaan Allah? Tuhan menilai bukan hanya berapa banyak yang kita bisa kumpulkan dan miliki, tetapi bagaimana kita menggunakan apa yang Tuhan titipkan. Saya dapat anugerah Tuhan saudaraku, sejak daripada tahun lalu. Kadang-kadang ya kita ngalami masalah, di balik masalah itu pasti ada tambang emas. Ada tambang emasnya, ada tambang minyaknya, ada tambang segala macam saudaraku. Tuhan tuh mengajar saya soal keuangan. Tuhan bilang begini, ya kan kamu lihat keadaan diri kamu, keluarga kamu dan gereja. Khususnya untuk pribadi saya. Ya kan kamu ingat, kamu coba lihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Ya kan saya tuh terharu dengan kebaikan Tuhan. Lalu sekarang apa lagi yang kamu ingin? Lalu saya tuh dapetin satu kata. Saudaraku, ya ini masih terus berbicara. Akhirnya saya bikinlah sebagai satu kata-kata, saya posting kemana-mana. Saudaraku, kata-katanya ini kurang lebih begini. Saudara, saat kita lahir, kita datang dengan apa? Tangan kosong. Begitu juga saat kita akan pergi, kita pun akan pergi dengan apa? Tangan kosong. Pertanyaannya ini sudah satu. Di sepanjang hidup kita ini ya kan, apa yang kita kejar? Apakah kita mengejar hanya untuk ya kan membuat tangan kita ini penuh, atau menjadikan hati kita ini penuh dengan kasih Kristus? Saya bisa ngerti. Kalau udah datang kosong, pulang kosong, di sepanjang ini kan kita ngejarnya untuk kita mau kumpulkan apa? Saudara Kristus, ini yang jadi satu pemikiran, renungan, doa. Biarlah hidup kita, ya kan, adalah hidup yang bermanfaat, yang berguna, yang berbuah untuk nama Tuhan dipermuliakan. Yang ngerti katakan amin. Oleh karena itu saudaraku, ya kan, Tuhan ajar saya, saudaraku, coba kamu tingkatkan pemberianmu dalam hal uang. Coba kamu tingkatkan pemberianmu dalam hal uang. Untuk apa Tuhan? Untuk pekerjaanku. Kata
Siap. Siap saya bilang. Yang kedua Tuhan bilang, tingkatkan juga pemberianmu dalam hal waktu. Ya kan, untuk kamu bisa belajar, gali belajar supaya skillmu makin bertumbuh. Ya. Lalu karaktermu makin bertumbuh. Ya saya juga nyadari ya umur sudah bersyukur sudah melampaui 1,5 abad. Saudaraku, tapi kalau Tuhan kasih kesempatan lagi hidup 1 hari lagi, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi. Kira-kira apa yang kita mau buat? Apa yang kita mau kejar? Ingat, kita pulang dengan tangan kosong. Saudara tahu enggak saudara, itu kalau kita mau tanya jujur pemilik bank ya, di dunia ini. Itu banyak loh uang-uang. Yang saudara, yang pemiliknya sudah ada di kuburan. Tapi istrinya atau suaminya, anaknya atau orang tua, enggak ada yang tahu. Kenapa saudara? Apa kita mau? Saudaraku, tinggal bayangkan kalau uang-uang itu dipakai untuk bangun rumah sakit, untuk bantu orang-orang miskin, menyiapkan lapangan pekerja. Dahsyat. Tapi itu gak pernah dipikir sama orang yang ada dalam kuburan itu mungkin. Dia hamburkannya untuk diri dia. Atau dia tahan, simpen. Dia gak akan pakai. Lalu mati tangan kosong. Apa yang dia simpen, dia juga gak kasih tahu sama siapapun. Supaya gak bisa dipakai. Hal ini yang kita tidak boleh sebagai anak Tuhan. Tuhan mau seperti Tuhan. Tuhan itu tahu gak saudara, di atas kayu salib. Semua yang dia miliki itu udah habis dibagikan untuk kita. Katakan amin. Waktu di atas kayu salib dia telanjang. Dia miskin. Saudara haus, lapar, kosong, tidak berpakaian. Saudara, kenapa itu lambang daripada saudaraku, dia datang kosong. Di dalam hidupnya dia bagi semua apa yang dia miliki. Sampai akhirnya semuanya dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai, semua sudah selesai. Ini jadi pemikiran saudaraku. Seberapa banyak. Karena ini yang kita harus tahu. Kita akan kan. Itu yang pertama yang jadi bahan renungan. Oleh karena itu saudara, kalau kita mau jadi seorang bendahara yang baik, yang benar, yang baik, yang bijaksana, yang terhormat, yang setia. Perhatikan saudara-saudari, ya kan? Pasti kita akan tahu kalau kita mau jadi seorang bendahara yang benar, baik, setia, terhormat. Pasti kita akan mikir gini, setiap rupiah itu adalah titipan Tuhan. Bukan hak saya. Kita gak bisa ngomong uang aku, kamu mau buat apa? Jangan pakai uang untuk berbuat dosa. Jangan pakai uang untuk buat kejahatan. Ya saudara, kita sadari bahwa uang bukan milik kita. Kita harus mengelolanya dengan apa? Dengan benar, dengan baik, dengan penuh rasa hormat. Katakan amin. Jadi kedalaman rohani kita itu dilihat daripada bagaimana kita mengelola uang. Apakah uang yang ada kita akan belanjakan untuk nama Tuhan dipermuliakan, untuk banyak orang bisa memuliakan Tuhan, bisa banyak orang bisa diselamatkan. Atau saudara kita belanjakan untuk kepentingan kita, kepuasan kita yang sementara. Atau kita enggak belanjakan juga untuk kepentingan kita, kepuasan kita simpen aja. Simpen aja, sesimpen-simpennya. Ada banyak orang seperti itu. Yang kedua, jangan hamburkan. Yang kedua ada apa saudara? Jangan mencintai uang. Simple nih sebenarnya, tetapi saya akan jelaskan secara dalam. Saudara, jangan mencintai uang. Lukas 16 ayat 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ini perkataan Yesus. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon atau uang. Nah, Tuhan Yesus berkata dengan sangat jelas. Kita tidak bisa punya dua Tuhan. Ya. Jika uang yang menjadi tuan kita, Tuhan akan jadi cadangan kita. Saudaraku. Tetapi jika Tuhan jadi pusat hidup kita, uang akan jadi alat yang tunduk di bawah kehendak Tuhan. Katakan amin. Nah, uang itu sebenarnya netral, saya tulis. Ya.
Uang itu bukan musuh kita, nggak jahat dia netral. Tapi uang juga bukan juru selamat kita. Ya kan? Masalahnya bukan pada uang, tetapi pada sikap hati kita terhadap uang. Harus tahu itu. Uang memang bisa beli kita untuk beli tempat tidur katanya. Tapi uang tidak bisa bikin kita jadi tidur nyenyak. Dengan uang kita bisa beli obat. Tetapi uang tidak akan pernah bisa bikin kita jadi sehat. Belum tentu. Saudaraku. Orang bilang lagi apa saudaraku ya kan. Dengan uang kita bisa bikin rumah. Beli rumah yang besar. Tetapi uang gak bisa bikin rumah tangga yang bahagia. Jadi saudaraku, jadi uang itu netral maksudnya saudaraku. Nah yang jadi masalah adalah bukan uangnya tetapi sikap hati kita terhadap uang. Nah Alkitab jelaskan kepada kita 1 Timotius 6 ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Saudara, kalau kita cinta sama uang, saya yakin hati kita udah rusak. Cinta akan uang itu merusak hati kita. Yang mengakibatkan apa? Ya kan saudara, menjauhkan kita dari kasih. Kalau menjauhkan kita dari kasih Kristus, akhirnya mendekatkan kita kepada apa? Gampang sekali benci, tersinggung, kejam. Itu dia. Kalau cinta uang, semua dihitung. Kalau hubungan sama orang tuh transaksi terus. Untung enggak? Itu orang cinta uang itu. Ada cuannya enggak? Jadi enggak, kejam itu bisa, kejam. Jadi orang tuh diukur dengan uang aja. Hubungan. Yang kedua adalah, saudara kalau kita udah cinta uang, ini akan merusak. Rusak hati, rusak apa saudara? Ini akan menciptakan apa? Ketamakan dan kekikiran. Kita jadi tamak. Ya kan semua harus kita, lalu kikir. Nah ini saudaraku, ya kan ini bahaya. Yang ketiga saya catat adalah cintakan uang itu akan merusak hati kita. Ya kan, yang dampaknya apa? Membutakan mata rohani kita nggak peka dengan Tuhan, nggak peka sama Tuhan, nggak tahu ini yang benernya mana. Kita nggak tahu ini celaka, nggak tahu. Kita udah bahas kemarin hidup dalam terang. Saudaraku, yang selanjutnya adalah kalau kita cinta uang, kita akan hilang kepekaan kita, kepekaan terhadap saudara kepekaan. Jadi orang yang gak peka, bodoh amat kau punya masalah kamu bukan masalah aku. Kalau orang yang cinta sama Tuhan, saudara yang mengasihi Tuhan, dia akan peka dengan sesamanya pastinya. Dia selalu memikirkan gimana untuk kesejahteraan orang, bagaimana bisa menolong orang. Kalau udah cinta uang, gak ada urusan, semuanya tentang dia. Sekalipun dia ada dalam pelayanan. Hati-hati saudaraku, ya kan? Nah yang terakhir adalah cintakan uang itu membuat kita menjadi hamba dari ambisi pribadi. Nah sekarang pertanyaannya begini saudaraku, yang nasihat saya nih. Apakah ya kita ini lebih khawatir kehilangan uang atau gak punya duit? Ataukah kita lebih khawatir kalau kita kehilangan hadirat Tuhan? Saudara tahu orang yang dijauhkan dari hadirat Tuhan, kehilangan hadirat Tuhan. Kalau dia terus menerus seperti itu tempat di mana gak ada Tuhan. Itu di mana saudara? Kalau dia akhir hidupnya tidak di hadirat Tuhan, dia ada di neraka saudaraku. Makanya Tuhan berkata pada hari terakhir, ya kan, ada orang berseru-seru, ya kan, Tuhan, ya kan, aku sudah bernubuat demi nama mengusir setan. Itu dulu. Dia pernah lakukan, itu dulu. Tapi menjelang hari-hari terakhirnya, dia udah gak lagi Tuhan-Tuhanan. Dia cuma mengklaim, dia pernah merintis ini, mendirikan ini, begini. Semua dia pernah lakukan, dia ngeklaim itu, dia ngomong. Tapi sekarang enggak. Biasanya kalau orang suka mengklaim, itu karena aku, itu pasti hidupnya di luar Tuhan. Kalau orang hidup dalam Tuhan, dia gak berani ngeklaim. Itu semua karena Tuhan kok. Kalau bukan aku yang kerjakan, Tuhan bisa pilih orang lain kok.
Nah ini orang-orang yang tipe ini yang akan ditolak saudara sama Tuhan. Hati-hati, uang tuh bisa merusak daripada hati kita. Saudara, saya harus tahu uang itu haruslah sebagai alat. Seharusnya uang itu bukan tujuan hidup kita. Harus banyak uang, harus jadi kaya. Ya kan? Karena aku dulunya miskin, aku harus kaya. Dulu lahir miskin, aku mau mati kaya. Bukan itu harusnya. Uang itu harus jadi sarana, katakan amin saudara. Jadi alat. Yang kedua, uang jangan jadikan identitas saudara. Tahu gak uang jadi identitas? Kau tahu kan aku orang kaya kan, banyak duit kan? Itu identitas. Supaya aku gak dihina lagi, itu identitas. Tapi identitas aku anak Allah. Aku sudah ditebus, aku dicintai, aku dikasih oleh Tuhan. Aku dibenarkan. Aku punya uang gak punya uang, itu bukan identitas aku. Katakan amin saudara. Ini orang nih kadang-kadang makanya selalu karena kan kita orang tuh menghormati dia kaya atau miskin. Karena pikiran orang dunia uang itu adalah identitas. Seberapa banyak uangmu semakin besar seperti itu. Saudara bukan itu poinnya. Yang ketiga ya kan uang itu bukan jaminan. Jaminan keselamatan. Oh aman lah kalau banyak uang. Jangan. Saya nggak bilang uang itu nggak perlu. Uang itu alat. Kita perlu alat segala dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku. Iya kan? Kita perlu apa saudara? Mobil. Perlu motor, perlu sepeda. Itu alat. Tapi itu bukan tujuannya. Kalau udah nyampe di rumah. Masa saudara di mobil terus? Betul gak saudara? Itu alat. Tapi juga jangan jadi identitas. Saya adalah mobil adalah saya. Oh bukan, itu alat. Sepeda motor alat. Sama dengan uang. Ini harus ngerti sih. Jaminan. Oh tenang kalau aku punya mobil. Ya kan aku bisa cepat sampai sana, aku aman. Tidak, tanpa mobil pun bisa. Jalan kaki, naik sepeda. Saya bisa ngerti, katakan amin. Kalau udah mobil udah mogok, kita bisa buat apa-apa juga. Alat. Yang terakhir adalah uang itu bukan penyelamat juru. Saudara perhatikan satu ayat. Nih kalau saudara mau tanya ya orang yang paling kaya di dunia. Yang sampai hari ini belum ada yang tandingin dia. Namanya Salomo. Dia berkata begini saudara di Pengkhotbah 5 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa mencintai uang. Tidak akan puas dengan apa? Dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan. Tidak akan puas dengan penghasilannya. Setuju gak saudara? Katakan amin. Kalau enggak percaya tanya orang yang suka, mohon maaf nih. Saya bukan untuk nyinggung saudara. Tanya dengan orang, saudaraku, orang yang dulu gak punya uang. Sekarang dia uangnya banyak. Tanya hidupnya udah puas Pak? Udah puas belum? Ada aja rasanya. Dulu aku masih bisa makan sama keluarga. Setelah uang banyak, kayaknya susah ya makan sama keluarga. Ada aja ada yang kurang, ini. Nah, yang lebih jelas lagi, mohon maaf nih, saya bukan jinggung lagi nih. Tanya sama orang yang suka judi. Waktu dia menang, dia puas gak? Dia akan mau dapat lagi menang, mau dapat lagi menang. Kalau lah terus menang, tetap gak puas dia. Tapi ujungnya akhirnya kalah banyak. Ini firman saudara yang ngomong. Mau kemanapun, saudaraku. Uang gak akan pernah bisa bikin kita puas. Yang ada kalau kita udah cinta uang. Yang kita kejar uang saudara. Kita akan jadi orang yang suka membanding-bandingkan diri kita. Kita banding dengan yang lebih tinggi, kita minder. Kita patah semangat. Kita banding sama orang yang di bawah kita jadi sombong. Saudaraku, hidup kita dalam tekanan terus. Saudaraku, ya. Jadi apa yang kita cintai itu akan mengarahkan hati kita. Jadi apa yang menjadi harta kita? Uang kah apa Tuhan? Saudaraku, ya. Kalau kita mencintai uang, kita akan dikuasai sama uang.
sampai kita kelelahan dan stres karena uang. Saya lihat banyak orang begini. Saya pernah ketemu temen deket saudaraku. Dia tuh dulu ketemu saya pada waktu itu, emang usahanya besar. Lalu lama bertahun-tahun gak ketemu lagi, jatuh bangkrut. Habis semua dan gak punya apa-apa. Yang ada utang banyak. Lalu ketemu lagi sama saya, dia bilang gini. Akhirnya dia bilang, punya gak uang sekian untuk aku bantu aku untuk invest, kelola untuk bisnis ini. Bisnis pun saya yang kasih bisnisnya daripada satu teman. Dia kelola itu uang. Bagi hasil lah. Saya bilang gitu kan, bagi hasil. Singkat kata, dari investasi itu saudara, saya melihat Tuhan berkati usaha ini. Ya berkati saya juga, berkati dia juga. Sampai akhirnya sebenarnya dia tuh bisa lunasi semua utang dia. Harusnya dia sudah lapang lah, sudah hebat. Sudah enak. Saya juga ikut diberkatin dari usaha ini, join ini. Tetapi saya melihat begini. Dia bilang aku mau beli ini, beli rumah, mau beli ini, semuanya pakai utang, pakai kredit, aku mau tamat. Saya bilang buat apa? Ingat loh, umur kita, umur kalau udah ngelewatin 60 mau tambah lagi kredit, kita apa mau hidupnya dengan di duit? Sudah, yang penting udah lepas utang, sudah ada uang pakai makan untuk anak harus selesaikan. Tapi karena hidupnya dikuasai duit. Cinta uang dikuasai duit. Dampaknya apa saudaraku? Ya modal saya gak dipulangin sama dia. Dia juga jatuh dengan utang lagi. Akhirnya hancur namanya. Tadinya lapang kok. Saudara, kalau kita mencintai Tuhan, kita akan dikuasai oleh kasih Tuhan. Dan uang hanya menjadi alat untuk melayani kehendak Tuhan. Saya tutup dengan ayat ini. Amsal 28 ayat 20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Yang penting dalam hidup kita bukan kita mau cepat sukses, cepat kaya. Karena kekayaan, kehormatan, sukses itu sesuatu yang gak perlu kita kejar. Dia tuh bisa datang sendiri. Kalau kita jadi orang yang bisa dipercaya. Katakan amin. Kau ngejar jadi apapun. Kalau kita gak dipercaya habis. Sepinter-pinternya kita cari uang. Kalau udah gak dipercaya lagi sama orang. Sepinter-pinternya otak kita. Gak ada guna. Saudaraku Yesus. Jadi orang yang bisa dipercaya. Untuk bisa dipercaya saya udah ajar kemarin kan. Kita harus percaya sama Tuhan. Yang dapat dipercaya. Yang paling penting bukan dipercaya sama manusia. Manusia hari ini percaya kita, besok dia gak percaya lagi. Tapi yang penting adalah dapat dipercaya oleh Tuhan. Kalau Tuhan percayai saudara, maka Tuhan akan perintahkan orang-orang, ya kan saudara, untuk mempercayai saudara. Untuk mempercayakan uangnya kepada saudara. Karena dia percaya, saudara bisa kelola untuk mendatangkan keuntungan bagi kerajaan Allah dan bagi dirinya. Yang ngerti katakan amin saudara. Saya punya integritas. Saudara bisa berzini maksud saya, katakan amin. Ya. Doa saya adalah saya ingin supaya saya jadi orang yang dapat dipercaya. Dan saya bersyukur sampai hari ini saudara mempercayai saya. Sehingga lewat uang saudara yang saudara beri ke tangan saya bisa kelola, saya bisa beri makan orang-orang miskin setiap bulannya. Kita bisa buat bangun sekolah, kita biayai sekolah dan lain sebagainya. Itu karena dasarnya apa? Karena dipercaya oleh Tuhan. Tuhan kirim saudara orang-orang untuk serahkan uangnya kepada saya. Saya bisa ngerti, katakan amin saudara. Kalau saya nggak dipercaya, saudara nggak akan pernah mau ngasih. Kemarin waktu sharing sama salah satu gembala cabang, dia cerita, Pak Sabta, jemaat yang ada sebelum saya datang jadi gembala sana nggak mau kasih persembahan. Kenapa? Nggak percaya. Nggak percaya. Pantas gerejanya susah terus. Kata kuncinya dalam hidup kita
Entah saudara mau jadi apapun, ya kan? Jadi pengusaha apalagi harus bisa dipercaya. Mau jadi profesional harus bisa dipercaya oleh Tuhan. Nanti Tuhan akan percayakan manusia. Entah itu bos, supplier, siapapun, bank, segala macam. Apapun saudara. Yang apalagi jadi hamba Tuhan yang mau dipakai. Saya tutup dengan pertanyaan reflektif ini saudaraku. Ya, pertanyaannya pertama adalah apakah keputusan keuangan, ya kan? Apakah keputusan kita membelanjakan uang, cari uang, untuk dapat uang, belanjakan uang, itu menunjukkan iman kita ke Tuhan? Ataukah menunjukkan ketamakan yang tersembunyi? Coba cek saudaraku, itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah saya memberi karena kasih, karena cinta? Saya senang memberi karena cinta. Pertanyaan yang kedua adalah apakah saya menahan, menyimpannya karena saya takut? Saya aja masih kurang. Kalau saudara hidup dalam ketakutan, saudaraku, maka saudara sedang membuka pintu bagi musuh untuk memporak-porandakan hidup saudara. Tapi kalau saudara hidup dalam kasih, kasih itu melenyapkan ketakutan. Yang ketiga, ya kan? Jika Tuhan meminta saya memberi sesuatu hari ini, apakah saya bersedia mentaatinya? Coba tanya, saudara. Ya. Yang keempat ini yang tadi saya katakan ya. Saat saya lahir, ya, saat lahir saya datang dengan tangan kosong. Saat saya pergi pun, saya pergi dengan tangan kosong. Apakah di sepanjang hidup ini saya mengejar hanya untuk membuat tangan saya penuh, ataukah membuat hati saya yang menjadi penuh dengan kasih Kristus? Saya berdoa ini renungan yang sangat penting buat saudara. Ini akan menentukan upah besar kita di sorga. Itu dalam hal uang. Karena yang penting kan dua dalam hidup kita. Bagaimana kita mengelola uang. Yang kedua apa? Bagaimana kita mengelola waktu yang diberikan Tuhan. Saudara, yuk kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita siapkan diri kita untuk makan perjamuan kudus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, berikan kami ambil keputusan hari ini. Kami tidak mau lagi menghambur-hamburkan uang kami, Tuhan. Biar setiap rupiah uang yang Engkau titipkan kepada kami akan gunakan
Ya Tuhan, untuk hal-hal yang berguna, bermanfaat. Ya Tuhan, bagi hidup kami, keluarga kami, bagi kerajaan-Mu, bagi penginjilan, bagi banyak orang, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Kalau selama ini Tuhan, kami menganggap uang yang ada di dalam dompet kami, rekening kami, bahkan kemampuan untuk mencari uang, ya Tuhan, kami sia-siakan, kami hambur-hamburkan ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya untuk kepuasan diri kami sendiri, untuk keserakan kami atau kekikiran kami. Hari ini kami bertobat ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, sehingga kami terjerat ya Tuhan dengan hutang yang banyak. Ampuni kami ya Bapa, ampuni. Aku berdoa biarlah Engkau berikan terobosan dalam keuangan kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah ya Tuhan biar Tuhan supaya kami bisa ya Tuhan mencintai Tuhan lebih daripada segalanya. Ampuni kalau kami cinta uang, kami terjerat ya Tuhan dengan cinta uang. Ampuni kami. Biarlah hari ini Tuhan lewat perjamuan kudus kami arahkan hati kami kepadamu. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Esra akan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam bangsa. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, kami bersyukur kepada-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai datang menjemput permain dan sampai selama-lamanya. Supaya kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.